Sempat mengalami kesulitan yang sangat besar sekali di atas lapangan. Tidak memainkan Rifan rupanya adalah sebuah kesalahan yang sangat besar sekali dilakukan oleh pelatih Wolfsdok saat pertandingan itu berlangsung. Belum ada kepastian yang jelas kenapa di pertandingan kali ini Rifan dirinya tidak dimainkan. Namun kekuatan yang sebelumnya dianggap akan jauh lebih kuat untuk memperkuat pertahanan dalam permainannya. Terbukti bahwa Stuk sangat lemah sekali dalam bertahan. Di pertandingan kali ini tampaknya pelatih Wolfsdok mereka lebih ingin mengedepankan daya tingkat serang untuk mengimbangi peranan. Sebuah keputusan yang memang ada bagusnya dan tidak ada bagusnya, karena harus mengorbankan posisi Rifan. Awalnya memang cukup berjalan baik-baik saja, namun ketika memasuki pertengahan set, sejak set pertama kemudian di awal set kedua saat Rifan tidak bermain di atas lapangan, daya pertahanan Wolfsdok begitu sangat lemah sekali. Sisi blocking yang dianggap akan jauh lebih kuat pada kenyataannya gagal berbuah hasil. Hingga padanya Wolfsdok yang dianggap akan meraih hasil positif, harus tertinggal di set pertama dan set kedua. Memang Rifan masuk dirinya sejak set kedua, di pertengahan ketika tertinggal jauh. Masuknya Rifan di pertengahan set pertama ini menjadi perhatian jelas, karena padanya Wolfsdok mampu cukup mengimbangi permainan. Blocking Rifan menambah daya pertahanan dari Wolfsdok yang mencoba mengejar ketertinggalan poin. Akan tetapi karena jaraknya terlalu jauh, Wolfsdok gagal memaksimalkan permainan di set kedua itu. Andai saja Rifan tidak telat masuk mungkin situasinya akan berbalik arah karena sisi defense begitu lemah. Hingga padanya Rifan mulai diberikan kepercayaan lebih oleh pelatih Wolfsdok di set ketiga. Sejak awal set ketiga ini Rifan tampaknya begitu sangat menyulitkan sekali serangan lawan yang awalnya begitu mudah membalikkan keadaan. Para pemain dari lawan begitu kesulitan untuk menyerang sisi defense dari Wolfsdok, karena tanggapannya Rifan mengantisipasi situasi tersebut. Walaupun sempat mengalami kesulitan ketika bertanding, akan tetapi masuknya Rifan dianggap jauh lebih maksimal ketimbang di set pertama ataupun kedua tersebut. Pada poin ke-14-15 Rifan melakukan sebuah blok yang sangat jenius sekali, di mana dirinya yang memimpin pertahanan Wolfsdok berhasil menjadi tembok yang sangat baik. Ia melakukan blok dengan sangat maksimal, di mana kecepatan Rifan dalam menahan bola cukup mengejutkan semua pemain lawan. Para pemain Jepang dan pemain asing saat itu mereka cukup terkejut dengan sisi defense dari Rifan, karena sebelumnya saat Rifan belum terus seperti yang kita ketahui bahwa Dok sangat lemah sekali dalam bertanding. Akan tetapi tampaknya Rifan harus ditarik kembali beberapa kali di set ketiga, dan hal itu membuat Wolfsdok banyak sekali kehilangan poin. Memang sangat disayangkan bahwa di pertandingan kali ini Rifan dirinya tak dimainkan secara full di atas lapangan. Para pemain lawan tampaknya lebih mengakui sisi defense Rifan yang sangat sulit dihentikan. Mereka bersyukur bahwa Rifa tidak bermain sejak set pertama, karena andai saja saat itu Rifan bermain mungkin situasinya akan berbalik arah. Dan setiap masuknya Rifan di set-set krusial, tim Wolfsdok selalu berhasil unggul karena tim menambah kepercayaan diri, walaupun Rifan dirinya tidak menunjukkan penampilan yang baik seperti rekan-rekannya itu. Akan tetapi semenjak Rifan masuk di akhir set kedua sampai dengan set keempat yang paling sering, padanya Wolfsdok berhasil meraih kemenangan. Tidak aneh di pertandingan itu banyak sekali yang mengatakan bahwa Rifan adalah pahlawan comeback, sebab dirinya berhasil menambah daya kreativitas yang jauh lebih baik. Line defense-nya dianggap lebih sempurna sejak Rifan masuk, dan para pemain lawan pun mengakui betapa sulitnya menghentikan Rifan di atas lapangan.
Rifa Nurmulki mengikuti jejak Megawati Hangestri Pertiwi sebagai pebola voli Indonesia yang mengukir prestasi sebagai pemain terbaik atau MVP pada Liga Voli di luar negeri. Megawati pernah menjadi MVP Liga Voli Korea pada putaran pertama dan ketiga Liga Valium Korea. Dia juga menjadi MVP pada laga keempat final Liga Voli Korea. Rifan kali ini menjadi MVP babak playoff Liga Voli Jepang atau SV League musim ini. Pemain berusia 29 tahun ini membela Wolf Dogs Nagoya pada laga pertama playoff SV League melawan JT Thunders di markas Wolf Dogs Nagoya. Wolf Dogs Nagoya menang 3-1. Rifan terpilih meski dia tidak bermain penuh pada pertandingan tersebut. Namun dia mencetak tingkat serangan tertinggi mencapai 70%. Raihannya itu mengungguli bintang Wolf Dogs Nagoya Nimir Abdul Aziz Belanda dengan tingkat serangan 61,4%. Meski begitu Nimir Abdul Aziz jadi mencetak poin tertinggi dengan 30 poin. Rifan yang biasanya di posisi oposit turun sebagai starter dan kembali dimainkan sebagai middle blocker oleh pelatih Valerio Baldovin. Rifan mengalami perubahan posisi sejak bergabung dengan Wolf Dogs Nagoya pada musim ini. Rifan tetap mampu menampilkan permainan terbaiknya. Perasaannya saya sangat senang bisa bantu tim pertandingan ini, semoga besok bisa dapat hasil yang sama, kata Rifan dalam wawancara seusai laga. Melalui hasil ini, Wolf Dogs Nagoya sementara unggul agregat 1-0 atas JT Thunders pada babak perempat final babak play-off. Kedua tim akan bertemu lagi pada Sabtu ini. Jika berhasil menang pada laga kedua, Wolf Dogs Nagoya berhak ke semifinal V. Di babak semifinal, Wolf Dogs Nagoya sudah ditunggu oleh juara bertahan Santori Sunbirds. Raihan pada laga perempat final Liga Voli Jepang menambah deretan prestasi individu dalam karirnya. Atlet asal Jambi tersebut pernah dinobatkan sebagai oposite terbaik kejuaraan voli Asia pada 2017. Setelah tampil pada Liga Voli Thailand pada 2019, Rifan melebarkan sayap ke kompetisi bola voli paling bergengsi di Asia, yakni Liga Jepang. Rifan merasakan kasta tertinggi Liga Jepang dengan memperkuat visi Nagano Tredange pada 2020 hingga 2022, lalu Wolf Dogs Nagoya pada musim 2025 ini selama 3 musim. Dia lalu mendaftar dalam tryout Liga Voli Korea, tetapi prestasi miliknya tidak mendapat perhatian klub-klub Liga Voli Korea dalam draft kuota Asia 11 April kemarin. Padahal kali ini ada 9 pemain yang mendaftar dan hampir semuanya punya rekam jejak tampil bareng timnas. Mereka adalah Dio Zulfikri, Farhan Halim, Doni Haryono, Agil Anggara Amin Kurnia Sandi Akbar, Fahri Septian Putratama, Nizar Zulfikar, Luffy Febrian Nugraha, dan Rifan Nurmulki. Dari 7 tim putra, 3 tim diantaranya sudah lebih dulu mengamankan aset andalan dari musim lalu dengan perpanjangan kontrak. Incheon Korean Air Jumbos mempertahankan libero asal Jepang Ryo Hiiga meski musim lalu tren 4 gelar beruntun mereka terhenti di final. 2 tim lain yang melakukan perpanjangan kontrak adalah Y Jongbu KB Insurance Stars dan Seoul Wari Kart War. KB Stars mempertahankan outside hitter asal Bahrain Muhammad Yakub. Adapun Warikart masih menaruh keyakinan terhadap outside hitter Iran Ali Hagparas. Sementara itu, tim juara Liga Voli Korea musim ini, sektor putra Hyundai Capital Skywalkers, memilih sosok pebola voli asal Mongolia Bayar Saihan Batsuk. Batsuk menjadi salah satu pemain kuota Asia yang terpilih karena pengalaman. Pada musim 2024 dia sudah memperkuat OK Financial Group Okeman. Rifan dan kawan-kawan sempat menolak tryout saat kuota diperkenalkan pada 2023. Karena PVC meminta mereka fokus untuk SEA Games 2023 di Kamboja. Saat itu hanya pebola putri yang mendaftar, yakni Megawati, Wilda Siti Nurfadilah, dan Mediol Stefanioku melalui video. Akhirnya hanya Megawati yang lolos dan memperkuat Red Spark selama 2 musim. Red Spark saat ini memang benar-benar harus rela kehilangan kedua pemain andalannya di musim depan, yaitu Vanja Bukilik dan Megawati Hangestri. Saat ini Red Sparks sudah menjadi runner-up Liga Voli Korea 2024-2025 dan ini merupakan sebuah pencapaian yang sangat mengesankan dengan mengandalkan duet antara Megawati dan Bukilik. Pada saat Red Sparks menuju laga final, ternyata Megawati beserta kawan-kawannya tengah mengalami badai cedera yang dialami pada akhir putaran kelima, yang mana pilar penting harus menepi dari lapangan. Sehingga perlawanan sengit dari sang lawan membuat Megawati beserta kawan-kawannya tidak dapat membendung. Sedangkan sepanjang 5 pertandingan final, Megawati telah menjadi tumpuan utama di lini serang Red Sparks dan telah menjadi mesin pendulang poin yang sangat mematikan.
Duet antara Megawati dan Bukilik wajib diberikan sebuah apresiasi dan juga batu tersebar di kubu Red Spark. Vanja Bukilik juga telah menjalankan sebuah perannya dengan sangat baik sebagai outside hitter dan dirinya juga telah memberikan sebuah kontribusi sebanyak 115 angka kepada Red Spark. Terdapat juga salah satu media Korea yang mengatakan bahwa Megawati dan Bukilik merupakan duet pemain asing yang mempunyai kekuatan mumpuni yang sudah tumbuh dengan signifikan. Megawati dan Bukilik kekuatannya telah jauh lebih signifikan berkembang daripada kelemahannya, tulis News 1 KOKR. Mereka tumbuh menjadi duet asing terbaik di V-League musim ini dengan efek kemenangan. Secara khusus, mereka menggabungkan 268 poin dengan Megawati mengukir 153 dan 115 poin dari Bukilik selama 5 pertandingan final. Pelatih Red Sparks Ko Hye-jin telah mengatakan bahwa dirinya sangat beruntung mempunyai dua pemain andalan seperti Megawati Hangestri dan Vanja Bukilik. Akan tetapi keduanya saat ini telah mengakhiri kontraknya bersama Red Spark. Megawati telah berkiprah untuk membela Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia dalam menjalani babak final for Proliga 2025 sedangkan untuk sendiri dirinya akan mencoba untuk melanjutkan karirnya di benua Eropa. Meskipun telah menyisakan sebuah penyesalan kepada sang pelatih Red Sparks, akan tetapi berarti tersebut mengatakan bahwa saat ini akan kembali menjadi juru taktik Red Spark di musim depan. Dirinya juga mengatakan akan benar-benar move on dari bayangan kedua pemain andalannya yang saat ini tidak lagi memperpanjang kontraknya bersama Red Spark. Ko Hye-jin juga telah mengatakan sebuah keinginannya dalam rancang dari apa yang sudah dia dapatkan pada musim lalu bersama Megawati dan Vanja Bukilik. Saya merasa menyesal karena terus gagal. Saya akan mencoba untuk mengelola tim agar tidak ada lagi penyesalan di musim yang baru dan tidak akan kekurangan apapun, ucap Ko. Saya akan menjaga pengalaman finish di posisi kedua, tetapi saya akan melupakan kejayaan itu. Saya akan memulai kembali dari awal. Saya akan membuang semua penyesalan dari hari ini dan mulai lagi. Sekarang, saya akan menonton video pertandingan kelima babak final, imbuhnya.